Kali ini gue pengen bahas setup gear yang super satset kalau kalian sebagai content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini videonya agak santai aja karena sebenarnya gue pengen bahas mungkin bentuknya rekomendasi gear. Gue pengen bahas beberapa gear yang jadi andalan gue kalau kalian itu pengen produksi video tuh serba satset, serba gampang dan enteng buat dibawa-bawa. Mungkin ini bakal cocok buat para content creator yang pengennya nggak mau ribet atau kalian banyak bepergian gitu atau pindah-pindah tempat. Menurut gue ini bisa jadi rekomendasi yang tepat buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke rekomendasinya sendiri, gue pengen kasih tahu dulu kalau video ini disupport oleh Satset Shoot Video e-course, dimana ini adalah kelas videografi by Faim Ahmad tentang videografi model. Kalau kalian pengen belajar cara videoin model sampai ke cara dapetin duitnya, kalian bisa cek langsung aja di satsetshoot.com. Dan kalian bisa pakai kode voucher yang gue taruh di sini atau kalian copy paste aja dari deskripsi buat dapet diskon tambahan lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke rekomendasinya. Pertama adalah rekomendasi tas yang sering gue bawa-bawa gitu, yang menurut gue satset banget. Dan gue pakai tas ini juga mau gue kehidupan keseharian di sini atau ketika gue sempet ya jalan-jalan singkat sehari 2 hari gitu ya, gue selalu membawa tas ini. Agak jarang nongol, agak jarang masuk B-roll, tapi ini adalah tas yang mungkin udah 7 bulan lebih ya sekarang. Gue jadiin bener-bener daily drive gue. Ini adalah Summit Creative Tenzing yang dijual dengan harga yang mungkin nggak terlalu murah juga memang untuk tas selempang doang gitu ya. Tapi dia dijual di angka 1,2 jutaan. Tapi menurut gue bener-bener worth it. Karena di dalamnya kalian bisa bawa apapun gitu ya. Banyak kompartemennya. Dan dia juga tulangannya tuh kuat. Jadi kalau kalian isinya kosong pun dia bentuknya kayak gini. Agak ngotak gitu kan. Dan kalau kalian bawa-bawa gear, dia kalau misalkan ketekan atau apa, tulangan si tasnya pun itu ikut menjaga agar dia nggak keteken gitu. Jadi gear di dalam pun itu aman. Belum lagi dia separatornya juga dia empuk-empuk gitu ya. Jadi dia sangat-sangat aman buat bawa gear kalian. Dan kenapa gue demen sama tas ini? Karena hampir semua kebutuhan gue, gear yang akan gue sebutkan di sini, itu gue bisa bawa di sini. Plus banyak gear lainnya juga ya. Kayak gue bisa bawa iPad mini di sini gitu kan. Dan semua kebutuhan gue kayak power bank dan lain-lain, charger, colokan, dan segala macamnya itu bisa masuk di dalam tas Summit Creative Tenzing ini. Lalu ini kalau buat tasnya, tapi untuk setup kameranya sendiri menurut gue yang paling compact, paling satset itu adalah ini. Yaitu adalah Fujifilm X-S20 dipadukan dengan lensa R-nya Viltrox. Kenapa gue bikin video ini? Karena belakangan tuh lensa R-nya menurut gue ada satu keluar yang bakal kepake banget. Dulu sebenarnya udah ada juga ya beberapa jajaran lensa R-nya Viltrox, kayak ada 25, ada 56 gitu kan, ada 35 juga kalau nggak salah. Ada kan sekarang? Ada ya, ada 35. Banyak banget emang Viltrox jajarannya. Tapi kemarin tuh belum lama keluar yang R itu, yang menurut gue bakal kepake banget, itu adalah 15 mm. Dan ini kalau kalian vlogger, ini adalah vocaling yang benar-benar kepake, ini adalah vocaling yang asik dan buat kalian ngejar-ngejar momen itu seru. Dan sebelumnya, sebelum ada 15 ini, pilihan kalian tuh gede-gede. Kalau mau pakai lensa wide, kalau kalian mau ngevlog gitu ya, pakai kamera APS-C, entah Sony, entah Fuji, kalian punya Sigma 16 mm atau Viltrox juga ada tapi 13 mm. Yang ukurannya tuh mirip tuh. Sigma 16 sama Viltrox 13 itu ukurannya mirip, cuma lebih berat Viltrox 13 karena dia lebih besi gitu. Dan ya buat dibawa-bawa ke sini agak ribet. Sampai akhirnya ada jajaran Air 15 mm bisa masuk ke dalam tas ini dengan mudah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat setupnya kurang lebih kayak gini atau kalian mau naruhnya sebenarnya bebas sih. Dan kalian bisa yang atur juga tapi kurang lebih kayak gitu. Gue tinggal keluarin, set, dan bisa langsung pakai. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Sebenarnya ada orang yang lebih cocok dengan 25 mm, mungkin ada yang lebih cocok dengan 35 mm, tergantung kebutuhannya juga. Kalau kalian buat street fotografi atau semacamnya atau foto model, ya mungkin yang akan lebih tele, akan lebih oke. Tapi buat gue pribadi, buat sambil ngevlog, buat sambil bikin konten, 15 mm ini cakep banget gitu. Bener-bener karena gue cinta sama Sigma 16 mm, gue tuh cinta. Cuma kalau dibawa-bawa tuh berat. Sampai keluar si 15 ini, ya akhirnya harus berpindah hati gitu kan. Dan sekarang lebih oke. Itu juga waktu pakai Sony ya. Karena Sigma 16 itu gue punyanya yang buat Sony doang gitu. Buat Fuji akhirnya ada dengan si 15 mm ini. 16 bisa sebenarnya buat Fuji sekarang udah ada. Cuma gue punyanya yang buat Sony gitu. Dan ini adalah investasi yang lebih tepat ketika keluar 15-nya Viltrox. Nah, kenapa setup ini seru? Karena
Fujifilm warnanya itu langsung instan, gue bisa akui, dan bahkan banyak, nggak sedikit ya, beberapa kreator, mungkin nggak bisa gue bilang banyak juga, tapi beberapa kreator tuh suka konsul ke kita, nanyain cara color grading gimana, dimana gue sama sekali tidak mengerti cara color grading gitu kan. Maksudnya, ya gue ngerti lah, beberapa poin gue ngerti, tapi gue bukan ahlinya color grader, cuman mereka ngelihat warna kita bagus, ya sebenarnya itu adalah warna standarnya Fujifilm gitu. Kadang-kadang sih suka eksperimen pakai apa sekarang, Reala S gitu kan. Tapi gue sendiri udah suka banget dengan warna Provia-nya Fujifilm. Ini juga warna Provia Fujifilm. Oh, ini Reala S. Nggak terlalu beda jauh soalnya sama Provia. Tapi ini Reala S. Dan gue sering pakai Provia-nya Fujifilm dan warnanya langsung mateng gitu. Jadi gue bisa rekomendasikan. Termasuk di XS20 ini harusnya ada juga ya Reala S. Ada Reala S dan ada Provia tuh standarnya Fujifilm, jadi otomatis sudah ada juga. Dengan ukuran yang benar-benar compact, dia juga udah full IBIS gitu. Jadi kalian pakai, ya kalian nge-shoot dimanapun handheld itu udah enak gitu. Dan dia juga bisa pakai headset output ya, jadi kalian bisa sambil dia headset outputnya di sini, portnya. Kalian bisa sambil monitoring ketika kalian mungkin lagi syutingin orang gitu. Kalau misalkan kalian syuting A-roll, orangnya sambil ngomong bernarasi ya kalian bisa. Udah cakep banget lah, buat produksi itu udah komplit banget. Dan harganya emang agak tinggi karena dia kelasnya lumayan tinggi juga. Dia kalau nggak salah di 20 jutaan untuk body only si XS20 ini. Tapi lensanya yang kita rekomendasikan, ini bener-bener budget banget. Di 15 mm ini dia jual Filtrox itu sekitar 3 jutaan doang. Tapi balik lagi ya, kalian sesuaikan aja karena banyak yang cocok dengan angka 25 mm, ada yang lebih suka 35 mm, tapi kalau kita merekomendasikan 15 mm. Tapi setup ini yang jelas sangat cocok untuk kayaknya lebih enak gini, lebih enak bumnya tuh ke arah depan. Lebih cocok untuk dibawa-bawa. Lalu karena konten kreator itu butuh suara yang bagus, gue juga punya mic yang sangat gue rekomendasikan, yaitu adalah DJI Mic Mini, kayak yang gue pakai sekarang. Karena ini mic yang oke banget, dia juga terbilang lumayan murah, dia di 1,8 jutaan kalau kalian beli yang full dengan charging case gitu ya, dengan 2 transmitter. Kenapa murah? Karena dia bukan lini profesionalnya DJI. Kalau lini profesional DJI itu ada DJI Mic 2, ada DJI Mic 3 gitu kan, yang terakhir. Cuman kita pakainya DJI Mic Mini, walaupun kita punya DJI Mic 3 sebenarnya. Tapi DJI Mic Mini ini nggak tau lah, buat konten creator jauh lebih fleksibel, jauh lebih simple dibandingkan ya DJI Mic 3 yang fiturnya sebenarnya lebih banyak juga. Tapi di sini kita tuh benar-benar hassle free. Gue tinggal pakai, pasang receivernya di atas kamera, walaupun nggak ada di sini ya by the way, karena kita lagi pakai juga di kamera utama. Kalian tinggal pasang, ya udah, kalian rekaman. Dia udah punya auto limiter sendiri. Kalau gue teriak lagi bikin konten gitu ya, seru-seruan, hahaha dan segala macam yang barusan gue praktekkan, suaranya tidak akan picking gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu mic yang paling worth it banget buat dipertimbangkan kalau kalian konten kreator yang pengen serba satset. Sama rekomendasi gear terakhir kalau kalian butuh tripod gitu ya. Walaupun gue tuh anehnya gue kalau di luar, kalau lagi bepergian sendiri gue jarang buat tripod sih ya. Tapi kalau kalian butuh tripod kecil, gue selalu merekomendasikan Ulanzi MT47. Sebenarnya dia ada versi lain ya, yang atasnya tuh udah pakai quick release-nya Valcam. Cuma gue lupa tipenya MT berapa. Kalian bisa cek sendiri aja atau gue taruh juga di deskripsi. Tapi yang MT47 ini dia di sisi atasnya dia arka. Jadi kalau kalian pakai mounting arka di sini, kalian bisa langsung support juga ke sini. Dia sistem jepit arka dan dia secara ukuran compact, kecil, bisa dibawa-bawa gitu kan. Walaupun kalau bareng kameranya sih agak susah di sini ya. Tapi kalian bisa pisahin kompartemen. Cuma yang sebelah sini penuh. Ya intinya itu, dia compact. Kalian bisa pakai ala-ala vlogging, dia bisa jadi tongsis juga gitu kan. Dan dia bener-bener kokoh. Kalian bisa pakai tongsis dan bisa pakai full size kamera di sini. Bahkan lebih dari XS20 dia kuat. Kita pernah pakai kamera apa ya dulu ya? Kita pernah review juga dan ini salah satu yang paling recommended. Dan nanti mungkin dikeluarin ya, waktu gue review MT47 ini nih tahun berapa, dan masih dipakai sampai sekarang, masih kuat, nggak ada isu, ini pergerakan ininya masih normal, dan ya arkanya juga masih full functioning, ball headnya juga kuat banget, dan ya kalian bisa cek lah itu videonya dari tahun berapa, gue bisa rekomendasikan, dan ini gue rasa investasi yang worth it juga. Seingat gue dulu waktu kita pertama review tuh harganya langsung melambung ya, karena pas stoknya mulai menipis, orang-orang karena ini secakep itu gitu, orang-orang butuh banget tripod ini. Harganya sempat nyentuh 1 jutaan kalau nggak salah, tapi terakhir gue cek sih ini harganya normal di 600 ribuan. Jadi ya menurut gue ini salah satu recommended banget kalau kalian pengen
serba satset. Jadi content creator yang setupnya serba satset dan enteng bisa dibawa kemana-mana dengan sebuah tas kecil kayak gini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan di video kali ini, sedikit rekomendasi gear aja yang menurut gue bisa jadi pertimbangan buat kalian. Oke, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.